Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainita Cynthia Selin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel surya sebagai aplikasi material maju untuk lingkungan. Di sini saya mengambil paper dengan judul Reduced Graphene Oxide, Mesoporous Titanium Oxide Nanocomposite Based Perovskite Solar Cell. Untuk outline dalam pembahasan ini, yang pertama, apa itu solar cell, perovskite solar cell, reduced graphene oxide, mesoporous titanium oxide nanocomposite, experimental method, dan juga working principle. Energy Information Administration memproyeksikan bahwa konsumsi energi dunia akan tumbuh hampir 50% antara 2018 dan 2050. Masalah energi dan lingkungan seperti polusi dan pemanasan global adalah tantangan terbesar yang akan dihadapi umat manusia dalam 50 tahun ke depan. Hingga saat ini, lebih dari 80% konsumsi energi dipenuhi dari bahan bakar fosil yang menyebabkan masalah pemanasan global dan pencemaran lingkungan. Selain itu, bahan bakar tersebut tidak dapat diperbarui dan pada akhirnya akan habis di masa mendatang. Oleh karenanya, kita harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang. Salah satunya dengan memanfaatkan sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi paling melimpah yang tersedia bagi umat manusia. Dalam konteks ini, teknologi fotovoltaik dianggap sebagai salah satu kandidat ideal karena dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dari perspektif pelindungan lingkungan dan konservasi energi, diperlukan pembangkit listrik dari energi matahari melalui alat fotovoltaik atau sel surya. Secara umum, sel surya diklasifikasikan menjadi 3 generasi. Sel surya generasi pertama atau silicon solar cell memiliki nilai efisiensi yang tinggi mencapai 26,6%. Namun, sel surya generasi ini sulit diproduksi dan memiliki biaya yang tinggi. Sel surya generasi kedua atau thin film solar cell, sel surya ini jika dibandingkan dengan silicon solar cell memiliki biaya yang lebih rendah. Namun, dalam proses pembuatannya membutuhkan suhu yang tinggi dan terdapat proses deposisi uap vakum. Selain itu, sebagian besar mengandung unsur beracun dan juga langka, sehingga membatasi penerapannya secara luas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, telah dikembangkan sel surya generasi ketiga, yang meliputi organic solar cell, quantum dot sensitized solar cell, desensitized solar cell, dan juga perovskite solar cell. Pada sel surya, kinerja sel surya dapat diukur dengan yang pertama, power conversion efisiensinya, lalu biaya dan juga stabilitasnya. Perovskite solar cell. Nama perovskite berasal dari ilmuwan Rusia yang bernama Perovsky, yang pertama kali menyarankan struktur kristal AbX3 untuk material perovskite. Perovskite sendiri memiliki sifat yang luar biasa seperti suitable band gap, lalu mobilitas pembawa muatan yang tinggi, penyerapan cahaya yang luas. Di sini keuntungan besar dari perovskite solar cell adalah perovskite solar cell ini dapat bereaksi dengan cahaya di berbagai panjang gelombang, lalu dapat mengubah lebih banyak sinar matahari menjadi listrik, dapat menghasilkan efisiensi yang tinggi. Selain itu, bahannya ringan, fleksibel, dan juga semi transparan. Struktur dari perovskite solar cell. Yang pertama terdiri dari substrat kaca konduktif yang biasanya itu digunakan FTO atau ITO. Lalu terdapat lapisan elektron transport layer. Lapisan elektron transport layer ini biasanya berbahan dasar titanium oxide, zinc oxide, dan juga lain-lainnya. Nah, pada lapisan elektron transport layer ini berfungsi untuk transportasi elektron yang dihasilkan dari bahan perovskite ketika dikenai cahaya, dan juga berperan sebagai hole blocking layer. Nah, syarat utama untuk lapisan elektron transport layer ini yaitu memiliki konduktivitas yang tinggi,
mobilitas elektron yang tinggi dan juga high optical transmitansi. Lalu terdapat lapisan Hall transport layer yang biasa digunakan yaitu bahan spirometad P3HT PSS. Lapisan Hall transport layer ini yaitu untuk transportasi Hall yang berasal dari lapisan perovskite. Nah, lalu lapisan perovskite yang berfungsi untuk menyerap cahaya. Nah, paling umum lapisan ini berbahan dasar timbal halida organik anorganik. Prinsip kerja dari perovskite solar cell. Secara teoritis, prinsip kerja perangkat fotovoltaik melibatkan 4 proses umum. Yang pertama, penyerapan cahaya, pemisahan muatan, transport muatan, dan juga pengumpulan muatan. Untuk prinsip kerja dari sel surya perovskite, yang pertama, ketika cahaya datang, lapisan perovskite pertama-tama menyerap cahaya tersebut dan mengalami fotoeksitasi serta pemisahan muatan. Fotoeksitasi menghasilkan pasangan Hall dan elektron. Pasangan Hall elektron ini disebut juga eksiton. Karena perbedaan energi ikat eksiton dari bahan perovskite, eksiton ini dapat membentuk pembawa muatan bebas, yaitu elektron yang bebas dan juga Hall yang bebas, untuk menghasilkan arus, atau dapat bergabung kembali menjadi eksiton. Nah, kemudian elektron dan Hall bebas ini dikumpulkan oleh material transport elektron dan juga material transport Hall. Elektron ditransfer dari bahan perovskite ke TiO2 yang digunakan untuk lapisan elektrotransport layer dan akhirnya dikumpulkan oleh FTO. Pada saat yang sama, Hall yang bebas ini berpindah ke lapisan Hall transport layer dan dikumpulkan oleh elektroda logam. Yang akhirnya FTO dan elektroda logam ini dihubungkan dan arus dihasilkan di sirkuit luar. Permasalahan dalam perovskite solar cell. Dalam pembahasan kali ini, permasalahan yang utama yang dibahas itu pada lapisan transport elektron atau elektron transport layer. Nah, pada paper ini digunakan bahan ITL yaitu nanopartikel titanium oxide. Nah, permasalahan pada lapisan ITL ini yang berbahan dasar titanium oxide nanopartikel yaitu rekombinasi muatan yang merupakan salah satu faktor penting yang menghambat transport elektron karena hamburan batas bulir yang membatasi peningkatan lebih lanjut dalam efisiensi konversi energi. Oleh karenanya, peningkatan transportasi elektron ini telah mendapatkan perhatian yang cukup besar. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan nanokomposit reduced graphene oxide. Nanokomposit RGO ini dapat meningkatkan pengumpulan muatan karena kemampuannya secara efektif dapat mengurangi jalur rekombinasi muatan dan mengurangi arus yang bocor dalam sel surya peka zat warna atau dye sensitizer solar cell. Dari literatur tersebut, diyakini bahwa kombinasi untuk titanium oxide dan reduced graphene oxide dapat meningkatkan kinerja dari perovskite solar cell. Oleh karenanya, pada penelitian ini, reduced graphene oxide digabungkan dengan titanium oxide dan digunakan sebagai fotoanoda pada perovskite solar cell. Selanjutnya yaitu experimental method. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan perovskite sel ini. Yang pertama yaitu substrat konduktif atau fluorine tube tin oxide yang berperan sebagai anoda. Pada substrat ini dilapisi lapisan titanium oxide sebagai blocking layer. Bahan dalam pembuatan blocking layer yaitu titanium disopropoxide, disacetilaceton, lalu 1-butanol, deionized water, dan juga larutan TiCl4. Untuk elektron transport layer, ITL ini bertindak sebagai semikonduktor tipe N. Material ITL ini umumnya digunakan adalah logam oksida.
Pada paper ini digunakan material nanokomposit reduced graphene oxide, mesoporous titanium oxide. Bahan dalam pembuatan nanokomposit reduced graphene oxide, mesoporous titanium oxide yaitu graphite powder, sulfuric acid, sodium nitrate, potasium permanganat, hidrazin. Lalu untuk elektrolitnya, pada substrat ini digunakan elektrolit berbahan material perovskite yang bertindak untuk menyerap cahaya matahari yang akan mengeksitasi muatan. Bahan dalam material perovskite yaitu metilamonium iodide dan juga PbI2. Lalu pada lapisan hot transport layer yang bertindak sebagai semikonduktor tipe P. Material hot transport layer ini umumnya digunakan adalah material organik. Bahan dalam pembuatan hot transport layer ini yaitu spiromiotate, tretbutylpyridine, bis-trifluorometan, sulfonylurea lithium salt, dan juga cofluorobenzen. Lalu terdapat juga lapisan katoda. Pada paper ini digunakan yaitu katoda perak. Yang selanjutnya yaitu preparasi untuk pembuatan solar cell perovskite. Yang pertama, kita mempersiapkan substrat FTO yang sudah dicuci. Lalu substrat ini dalam melapiskan lapisan blocking layer titanium oxide dilakukan dengan metode spin coating dengan kecepatan 3000 rpm dengan waktu 30 sekon. Diikuti dengan pemanasan yang pertama 120 derajat Celcius dengan waktu 10 menit dan pemanasan kedua 500 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu lapisan yang kedua yaitu lapisan mesoporous titanium oxide reduced graphene oxide. Lapisan ini dideposisi dengan metode spin coating dengan kecepatan 5000 rpm selama 30 sekon dan diikuti dengan pemanasan selama 450 derajat Celcius dengan waktu 45 menit. Lalu lapisan berikutnya yaitu melapiskan lapisan perovskite dengan metode spin coating juga dan juga melapiskan hot transport layer dengan metode spin coating. Hot transport layer di sini digunakan bahan spiromiotate. Lalu yang terakhir adalah elektroda AG dengan metode thermal evaporation. Morfologi dari perovskite solar cell di sini yaitu lapisan tipis. Nah, pada gambar di samping di sini menunjukkan hasil SEM cross section dari RGO mesoporous titanium oxide nanokomposit yang dimana lapisan blocking TO2 ini memiliki ketebalan 50 nanometer dan juga lapisan reduced graphene oxide titanium oxide nanokomposit memiliki ketebalan 480 nanometer. Nah, berikut referensi yang saya gunakan dalam pembahasan kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.